Teknik elektro inovatif, profesional dan berdaya. Teknik elektro hutan inovatif, profesional dan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, kali ini kita menyaksikan kegiatan workshop revisi kurikulum Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Jangan lupa guys untuk dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita ikuti kegiatan workshop yang dilaksanakan di Hotel Ibis ini ya. Ada dunia ketiga. Dia paralel. Kita bukan double layer lagi ke CB itu. Siap, kita duduk ya. Untungnya kita jadi ada yang sakit tadi ya. Besok pembukaannya berapa Pak? Pembukaan acara besok jam berapa? Jam 8. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hermati Sidarto Mustafa MTU selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Saiful Anjelitan STM IPM selaku Ketua Jurusan Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat kepada Bapak Alamin Priyatmani STMP selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Yang terhormat kepada Bapak Dimas Anton Aslani STMP PhD selaku narasumber dalam acara ini. Dan yang terhormat para mitra dan tamu undangan yang telah hadir berpartisipasi dalam acara kali ini. Serta yang terhormat kepada para dosen teknik elektro yang kami banggakan. Yang kedua, menyampaikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan dari Ketua Panitia. Yang kelima, sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura. Yang keenam, sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang ketujuh, sambutan dari Rektor Universitas Tanjung Pura sekaligus Bangsa dan
Sebelum memulai kegiatan workshop ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan kita masing-masing untuk memohon doanya, agar pada kegiatan ini kita diberikan petunjuk, lancaran, dan manfaat. Jadi yang beragama Islam, kenakan saya untuk berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad fi awalina wa akhirina. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, dalam limpahan rahmat dan karunia-Mu pada hari ini, kami segenap peserta workshop revisi kurikulum jurusan Teknik Elektro mengadakan tangan bersimpul di hadapan-Mu untuk memanjatkan puji dan syukur seraya mengantarkan sebekas doa, semoga Engkau berkenan menerimanya. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah acara workshop ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, berikanlah bimbingan, perlindungan dan kekuatan lahir dan batin kepada kami dalam bentuk Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Tanjung Bapak Profesor Dr. Warjo Kosa, yang terhormat Wakil Rektor 4 Unitan Bapak Insinyur Binadi UPM, yang terhormat Dekan FTUNDAN Bapak Dr. Denat Insinyur Datan Mustanadi MT IPU, yang terhormat narasumber usaha kami hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta kegiatan workshop pada hari ini. Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul bersama dalam rumah ini untuk mengikuti kegiatan workshop revisi kurikulum S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan revisi kurikulum prodi S1 Teknik Elektro yang disesuaikan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang diikuti oleh 32 staf pengajar Teknik Elektro, mitra potensial, perwakilan himpunan mahasiswa elektro, juga mahasiswa Teknik Elektro yang sudah kami share melalui Zoom ini. Semoga prodi Teknik Elektro dapat menjadi prodi yang inovatif, profesional, dan berdaya saing. Demikian laporan dari saya sebagai Ketua Panitia. Kami harapkan Rektor Universitas Tanjung Bapak Profesor Dr. Warjo Kosa MAB berkenan untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Teknik. Bapak Wakil Rektor 4, Pak Dekan, juga para hadirin yang baik hadir secara luring maupun daring, juga khususnya kepada mitra-mitra potensial. Kami mengucapkan terima kasih. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami harus mengetahui apa yang diminati, apa yang diinginkan oleh mitra-mitra atau pengguna lulusan kami. Untuk itu kami sungguh memohon masukan, baik nanti yang secara luring maupun daring, agar kami benar-benar tim elektro, dosen-dosen elektro ini benar-benar melakukan itu secara baik. Terlebih adalah Terima kasih kepada Bapak Profesor Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Terima kasih kami Pak tetap komit untuk menghadiri undangan ini. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Kerjasama yang saya hormati sedang kita hadapi ini untuk memperkuat kurikulum yang sudah established, ya. Jadi sedapat mungkin jika boleh kita jadikan komplement, ya. Jadi bukan menjadi semata-mata menjadi suplemen, maka itu tentu akan lebih baik. Dengan tentu saja tidak mengurangi makna dan kedalaman dari apa yang sudah kita
di saat ini. Setidaknya Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu memperkuat kemampuan dalam hal communication yang Tanjung Pura sudah mempunyai, Universitas Tanjung Pura sudah mempunyai standar untuk itu, termasuk standar mau jadi sarjana itu berapa nilai TOEFL minimal. Nah, ini ada kaitannya dengan communication. Di samping collaboration, creative thinking, computation logic, critical thinking, dan conversion. Nah, saya kira itu yang penyampaian singkat yang bisa saya sampaikan. Kira-kira kami, Bapak Rektor, berupaya untuk merespon kebijakan kementerian ini dengan tetap mengedepankan upaya-upaya untuk bisa mewujudkan. Jadi bagaimanapun ini adalah sebuah tugasan yang disampaikan kementerian kepada kami, tentu melalui Bapak Rektor selaku pimpinan tertinggi Universitas Tanjung Pura. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sukses untuk teknik elektro dengan jargonnya inovatif, profesional, dan kompetitif. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati General Manager PT PLN Persero wilayah Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati General Manager PT Telkom Kalbar atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor dan Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pontianak, Direktur PT Insight Medica Train yang hadir secara daring, Pak Chris Robert Amsi. Yang saya hormati Direktur PT Agro Kaligajati. Yang saya hormati pula hari ini hadir dari birokrasi Dinas BUMN Pontianak atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya sebutkan tahu lebih dulu Pak, dan tuan rumah Wakil Rektor Barat dengan kerjasama Bapak Insinyur Dewi, saya hormati Pak Dekan, Pak Muhammad Panjaitan. Ini guru besar kami yang baru Pak, masih muda, umur masih di bawah 50 tahun. Inovasi dalam konteks lingkungan strategis yang saat ini, perubahan yang saat ini berubah dengan cepat, ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh perguruan tinggi termasuk UNAN. Disrupsi yang terjadi karena perkembangan di bidang information technology. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan workshop revisi kurikulum program studi sarjana teknik elektro berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka jurusan atau prodi teknik elektro Fakultas Teknik Untan secara resmi kita mulai. Terima kasih kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Galuh SHMSI. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dimohonkan Satu, dua, tiga. Bebas kalau farmasi. Ya. Satu, dua, tiga. Ada lagi. Satu, dua, tiga. Sudah, sudah. Di Surabaya, seperti tinggal di Surabaya, lahir di Ponorogo, 5 September 1981.
universitas untuk mewadahi mahasiswa yang ikut 8 kegiatan dari kegiatan di luar kampus ini. CPMK, CPL dari mata kuliah ini. Jadi ini yang kita bisa dikatakan agak kencang, jadi agak ketat gitu ya di mata kuliah mahasiswa. Kemudian kita juga punya banyak mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan ini memang mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak untuk selalu dibaca ya, tapi dilihat jumlahnya cukup banyak. Jadi artinya dengan jumlah yang cukup banyak dari PLN dan beberapa BUMN. Kemudian di era MBKM ini kita membuka apa yang kita sebut pembelajaran luar kampus teknik elektro. Jadi karena kami diberikan keleluasaan untuk mengakomodasi MBKM itu di level mau ikut MBKM, silakan ya. Dia sambil MBKM mengerjakan tugas akhir, kemudian karena dia sudah 6 bulan di luar kampus, dia mengambil PLK atau pembelajaran luar kampus dan intensif. Jadi dia akan lulus 115 KS. Nah, jadi ini beberapa ilustrasi yang sementara ini kita sering mendapati memaparkan kurikulum PDKT itu di Oke, terima kasih Pak Elang, Bapak Ibu sekalian untuk undangan dan sharingnya. Terus saya mohon diri untuk melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, salam sehat selalu rekan-rekan di Teknik Elektro yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Zainal Abidin STMM selaku moderator kedua kita pada hari ini. Ada Bapak Zainal, dipersilahkan. Fakultas Universitas Tanjung Pura. Sebenarnya ada beberapa mitra yang coba kita hubungi, tapi alhamdulillah meskipun ada beberapa, mungkin selanjutnya adalah Pak Dodi Irawan, kemudian Pak Teddy Erwanto, kemudian Pak Syahbani, Sekretaris Umum AFI. Mungkin seperti itu yang bisa hadir pada mitra. Dari BPH Nia Syafitri, kemudian Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Bapak Dr. Retnan Insinyur LM IMT di Panjaitan SMT UPM, dan yang saya muliakan semua para undangan yang hadir pada pembuatan interface. Kita juga sudah punya banyak alat praktikum. Yang jadi kendala kita itu adalah bagaimana UMP pertama terkait mungkin mata kuliah. Jadi ada beberapa, mungkin salah satunya mata kuliah yang bisa disinergikan adalah heat transfer, perpindahan kalor antara teknik mesin dengan teknik elektro gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebetulan di UMP ada Center of Engineering. Maaf Ibu, suara Ibu masuk kedengaran ya dari kami Bu ya, tapi suara Ibu belum muncul ke sini, belum keluar ya. Sebentar Ibu, sedang kami cek secara teknis.
sudah masuk. Cek. Iya sih, tapi nggak begitu clear gitu sih Pak. Ya nanti kalau misalnya ada feedback ke kami, Pak Rafael bisa berupa chat ya Pak ya. Oke, mungkin untuk membersihkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Anti Dwi Astuti untuk memberikan paparan terkait kegiatan kita hari ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak yang ada di IBIS maupun yang hadir di virtual. Punten, slide saya sudah muncul belum ya Pak ya? Lagi Pak, sukses Pak Lang, Kaprodi, semangat. Kasih Bu semangatnya. Semangat. Mohon bantuannya. Siap, semangat Pak. Kalian dari HME. Bidang apa saja nih? Yang Kominfo, saya admin. Saya PSTM, Pak. Saya juga PSTM, Pak. Recording in progress. Adik-adik kita, anak-anak kita ini akan lulus dari fakultas jurusan elektro ini. Apa namanya sekarang, jurusan atau prodi ya? Jurusan dan prodi ya, jurusan dan prodi. Nah seperti itu. Jadi saya kalau tidak salah saya tidak keliru, ini sebenarnya bagaimana untuk bisa memberikan sertifikasi itu. Ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai jasa konstruksi. Ini tidak semua bisa memberikan sertifikasi. Ini yang bisa memberikan sertifikasi adalah asosiasi profesi atau dinas lembaga pendidikan seperti Universitas Tanjung ini. Saya pikir ini bisa. Dan saya pikir sudah ada mungkin ya Pak Dekan ya. Nah, LSP ini sudah ada. Jadi lembaga sertifikasi profesi ini sudah ada. Jadi alangkah baiknya tadi mungkin salah satu kurikulum itu bagaimana caranya itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang semester akhir itu bisa diberikan suatu advokasi untuk arahan kemana mereka akan mempertajam atau akan memperoleh sertifikasi. Jadi mereka ini adik-adik kita, anak-anak kita lulus ini sudah dibekali dengan sertifikasi, karena itu merupakan suatu regulasi yang tidak bisa ditawar karena si pengguna lainnya. Jadi banyak gitu ya. Ini terkait dengan suatu pekerjaan konstruksi semua ini. Ini nanti dijadikan mata kuliahnya itu yaitu disesuaikan. Tapi saya pikir substansi ini bisa kita cover. Mungkin dalam ada satu program kerjasama MDKM dengan Telkom dan Next. Baik, ini latar belakangnya gitu ya. Mungkin kalau dalam sebuah rekrutmen di Telkom di sesi akhir itu memang setelah melewati beberapa sesi tertulis, di sesi akhir itu yang menentukan ada sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara itu kalau di kami sendiri terdiri dari tiga wawancara, yaitu wawancara personal quality, kemudian wawancara kajar karena komunikasi dengan konsentrasi sistem tenaga listrik, sistem distribusi dan transmisi tenaga listrik, jaringan Telkom, kemudian sistem transmisi telekomunikasi, kemudian operasi dan kendali. Nah, ini mungkin akan bisa kita sinergikan ke depan 1 tahun tanpa off gitu ya. Jadi on off-nya bisa diatur sedemikian rupa. Seperti itu dari Ibu Andri Astuti.
Mungkin yang pertama nanti kami persilakan dari Akli, kemudian yang kedua Balmon, kemudian baru ketiga dari Dedam, seperti itu ya. Ya, dari Akli mungkin pada Bapak ini bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang paling indah yang kita ucapkan pada hari ini adalah syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, yang saya hormati Ketua Jurusan Berada di dalamnya dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, dan juga para hadirin yang ada secara offline atau di tempat ini dan juga secara online. Sebelumnya Pak, saya ingin mengucapkan mohon maaf, mungkin mohon izin Pak tidak mendengarkan rasa hormat. Oke, pada kesempatan ini berdasarkan dari surat undangan yang diajukan dari Fakultas Teknik Untan, Jadi saya mau untuk bisa menyampaikan apa saja kegiatan kami yang bisa bersinergi dengan mahasiswa untuk fakultas elektronik. Sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya juga banyak yang melakukan kerja praktek di kantor kami. Jadi mungkin dulunya pada banyak kenal, kami dulu yang masuk di LOKAN, Lembaga Perkembangan dan Angkat berkaitan dengan workshop kurikulum tadi. Waktu itu saya minta bantu untuk disiapkan perguruan tinggi, kemudian ada Pak Ekon dan Pak Dekan dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yang kedua adalah mitra dari asosiasi perusahaan maupun profesi. Itu menghadapi tantangan agar kiranya kita juga bisa mengembangkan skill yang disebut dengan SIPSI, yaitu kemudian computation logic atau logika berkomputer, ya, atau transaksi blockchain. Nah ini pada dasarnya bagaimana kita menempatkan porsi ini di dalam struktur mata kuliah yang ada, ya. Karena teknik elektro itu harus dekat dengan apa yang disebut dengan computer programming, ya, dan hal-hal lain. Nah kemudian setelah creative thinking ada critical thinking, cara berpikir untuk merespons seseorang dengan menganalisa fakta dan membentuk penilaian. Ada 5 contoh berpikir, kemampuan berpikir tinggi, ya, high order thinking skill. Nah, kemampuan berpikir tinggi. Selanjutnya, di halaman kedua. Kemudian di endorse sebagai tempat uji kompetensi, maka akan memudahkan untuk terbentuknya LSP. Ayo kok enggak malah masuk YouTuber nih. Ayo. YouTuber nih. Ayo malah makan. Ayo. Nih. Nanti masukkan di kanal YouTube ya Pak. Cek. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari pemaparan mitra tadi, memang kalau khusus di fakultas sepertinya bisa masuk kemana-mana.
masuk. Nah, seperti yang paling lazim ya kami itu adalah instrumen dan ukuran. Seperti kata Pak, ada keterbatasan satu saja, masalah ada satu unit itu yang menjadi kendala. Nah, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa kita kita paling tidak bisa kita upgrade atau minimal kesimpulan yang saya bicarakan di sini sebenarnya adalah kendala yang kami hadapi yaitu itu tadi. Ya mungkin ini sambil jalan saja, kalau saya bicara sambil jalan saja. Betul, saya dapat selentingan. Itu diterapkan semester depan. Kalau kita mau cepat semester depan, cepat dalam artian gini, kita coba tanpa berubah fundamental. Penting bagi saya unsur menyampaikan. Kebetulan minggu yang lalu kami juga keliling Semarang dan bekerja di UNES sama UNIA internasional, ada IAB, ada lagi macam-macam. Saya dapat istilah kemarin itu kurikulum internasional, ada ASIN, ada ASU. Betul sekali yang disampaikan Pak Nana, kurikulum ini berubah terus. Tapi kalau saya lihat itu prinsipnya hampir mirip dengan penelitian Mas Nana. Ujung-ujungnya memang outcome, tidak hanya luaran. Kalau output kan luarnya apa? Jurnal. Tapi outcome-nya apa? Impact itu apa? Cocok nih. Apa yang bisa walaupun misalnya nama mata kuliahnya sama. Pertama, kedua tadi ada usulan juga tadi dari Telkom, dari mana nama-nama mata kuliah saya catat itu. Apakah itu relevan? Bisa tidak dimasukkan atau mata kuliah pilihan bisa nggak? Itu kan permintaan dari maksudnya pasar lah istilahnya gitu ya. Apakah mungkin itu yang mungkin nanti didiskusikan sama teman-teman sehingga kita bisa terapkan MBKM ini. Untuk masalah jadinya kurikulum memang kemarin kita ada sepakat ya Pak Seno bahwa kalau memang mau mengubah khusus untuk MBKM ini, kita perlu perubahan yang kita lakukan pada option mata kuliah pilihan. Mungkin yang akan kita tawarkan dulu. Akan tetapi ini tidak menutup kemungkinan mata kuliah yang sifatnya teralokasi baik itu di semester 6, 7, 8 itu dari Telkom juga. Ada beberapa hal yang saya nanti akan saya serahkan ke Pak Seno. Bapak, kalau saya melihat, mohon maaf, saya sampaikan sedikit. Ini kita ingin menyampaikan untuk bidang peminatan teknik telekomunikasi, karena sasaran kita adalah mahasiswa. Jadi tentunya kita akan coba sasaran itu untuk ke mahasiswa yang sudah akan bisa memilah-milih. Dipertimbangkan itu masuk kemana sebenarnya. Pada prinsipnya dosen pengampu mata kuliah itu ingin memastikan selain itu kompetensinya masuk nggak deh. Misalnya ikut PHP 2D tapi temanya berbalik mungkin seperti tadi itu Pak, mata kuliah apa yang mungkin bisa kita magangkan ya ke depan mereka atau bentuknya seperti apa gitu. Nah saya berpikir mungkin saya lebih menekankan kepada mekanismenya ucap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat taufik dan hidayahnya sore ini kita dapat merampungkan keinginan kita, walaupun persentase yang hadir itu tinggal sedikit 30% lah ya. Tapi saya kira ini sebuah langkah yang memang sudah digagas yang cukup baik langkah awal oleh jurusan baru. Mudah-mudahan kita ini akan rutin kita laksanakan Pak, karena biar berjalan dengan lancar. Kemudian langkah-langkah berikutnya saran kami, saya kira mungkin kita perlu satu hari nanti akan mengumpulkan para alumni yang memang sudah sangat berhasil di bidangnya masing-masing untuk diskusi, untuk berikan input kepada kita.
Tetapi hari ini juga sangat membahagiakan karena hampir semua tadi narasumber yang berasal luar itu sangat antusias memberikan saran-saran kepada kita. Nah, saya kira untuk kedepannya kita tinggal merangkum, kemudian sekali lagi menganalisa kira-kira unggulan kita ke depan itu seperti apa. Saya tadi sempat khawatir di BIPA sekarang itu sedang rapat, itu arah penelitian, program penelitian. Jadi mereka sudah mengarah ke apa kira-kira penelitian unggulan mereka nanti di jurusan kimia. Nah, kemudian ada satu lagi yang tadi saya sampaikan. Pak Zainal mungkin biar satu, dua, tiga, lagi satu, dua. Sukses acaranya Pala. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Sukses. Bergaya saya. Panjang umurnya apa? Masker dulu. Tangan itu. Tangan kita gini, tangan gini, terbebas lah. Teknik elektro inovatif, profesional, dan berdaya tahan. Nanti biar Pak Lanya pakai suaranya lah. 1, 2, 3. Teknik elektro inovatif, profesional, dan berdaya saing. 1, 2, 3. Teknik elektro untan. Latihan. Teknik elektro untan, inovatif, prosedural, inovatif. Pasikin lah. Teknik elektro untan, inovatif, profesional, dan berdaya saing. Kanan. 1, 2, 3. Teknik elektro untan, inovatif, profesional, dan berdaya saing. Demikian guys, kegiatan workshop revisi kurikulum Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.